Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa mawalah. Baik, adik-adikku sekalian, kita akan melanjutkan materi pembahasan kita pada hari ini, yakni seputar rancang bangun ekonomi Islam, di mana di dalamnya kita akan memahami ekonomi Islam dari segi prinsip, praktek dan relevansinya. Di mana mata kuliah ini atau pertemuan kali ini akan bertujuan akan bagaimana menilai nilai-nilai Islam, membentuk sistem ekonomi yang adil, yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Selanjutnya, kita akan mengenal fondasi ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, fokus pada keadilan sosial dan pemerataan kekayaan melalui instrumennya, instrumen keuangan Islam. Ada zakat, infak, sedekah, dan instrumen lainnya. Kemudian ada larangan riba, gharar dan maisir, yang ketidakpastian, judi, spekulasi, itu hal-hal yang dilarang dalam ekonomi Islam tentunya. Selanjutnya mengutamakan kesejahteraan dunia dan akhirat, falah. Yang dimaksud dengan falah di sini adalah terciptanya keseimbangan, atau dalam istilah ekonomi itu disebut dengan equilibrium, adanya pemerataan antara pendapatan, saling tolong-menolong di dalamnya melalui instrumen-instrumen keuangan tadi seperti zakat, infak, dan sedekah, wakaf, dan lain-lainnya. Baik, sedangkan ekonomi konvensional sendiri terdiri dari yang pertama berlandaskan pada prinsip pasar bebas dan pertumbuhan ekonomi yang ada, kemudian fokus pada memaksimalkan keuntungan golongan atau individu, kemudian suku bunga sebagai instrumen utama dan kesejahteraan material sebagai tujuan utama mereka. Baik, di dalam ekonomi Islam tidak hanya mengatur aspek material, tetapi juga menentukan aspek dinilai dari aspek spiritual dan moral. Ini adalah sistem yang mengintegrasikan nilai-nilai ilahiyah dalam setiap aktivitas ekonomi kita. Seperti halnya dalam rancang bangun ekonomi Islam terdapat 4 karakteristik di dalamnya. Yang pertama itu ada tauhid, nubuwah, adl, dan ma'ad. Baik, selanjutnya ada pilar-pilar utama dalam sistem ekonomi Islam sendiri itu. Yang pertama adalah kepemilikan harta, yang kedua adalah distribusi kekayaan, yang ketiga adalah larangan riba, dan 4 larangan gharar dan maisir. Kita akan kupas sedikit antara keempat pilar ini. Yang pertama adalah harta. Harta itu adalah amanah dari Allah, bukan mutlak milik individu. Hak milik pribadi itu diakui, namun terbatas pada kemaslahatan umum. Di sini maksudnya adalah harta itu pemilik kita pribadi, tapi itu bagian amanah dititipkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari harta yang kita miliki itu terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Baik, yang kedua ada distribusi kekayaan tadi, mendorong pemerataan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf tadi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Ketiga dan keempat, larangan riba, segala bentuk bunga atau tambahan tanpa adanya transaksi real dilarang dan mendorong sistem bagi hasil. Yang keempat ada larangan gharar dan maisir, yakni melarang hal ketidakpastian atau bisa dikatakan judi, atau tidak menciptakan pasar yang transparan. Artinya dalam Islam itu harus tercipta bertransaksi kehati-hatian
Tidak boleh sembarang melangkah, kita harus melihat dulu apa yang ingin kita lakukan, apa yang kita hasilkan dari niat yang ingin kita lakukan tadi. Selanjutnya, kita akan membahas konsumsi dan produksi berlandaskan maslahah. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dan produksi harus berorientasi pada maslahah atau bisa disebut kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Konsumsi harus sesuai syariah, tidak boleh berlebihan, tidak boleh kikir atau bakhil, mengutamakan kebutuhan pokok atau daruriyah dan pelengkap hajijiyah dan penyempurnaan atau tahsiniyah. Dan ada produksi itu bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, prioritas diberikan kepada produksi barang dan jasa yang halal dan bermanfaat. Maslahah tujuan tertinggi. Maslahah ini mencakup 5 aspek utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap kegiatan ekonomi harus berkontribusi pada perlindungan dan peningkatan kelima aspek ini. Baik, selanjutnya instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam Islam. Seperti halnya pada penyampaian awal tadi, instrumen keuangan dalam Islam ada beberapa hal di dalamnya, seperti ziswaf tadi, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen fiskal ini utama untuk redistribusi kekayaan sebagai pengentasan kemiskinan, kemudian ada pembiayaan proyek sosial serta infrastruktur. Selanjutnya ada kebijakan moneter dalam Islam, bertujuan menjaga stabilitas mata uang, mengendalikan inflasi, dan mencegah adanya spekulasi. Dan ini berfokus kepada sistem bagi hasil dan aset real sebagai dasar utama dalam transaksi. Selanjutnya ada keadilan dan stabilitas. Artinya penggunaan instrumen ini efektif dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil, stabil, inklusif, dan berlaku pada seluruh lapisan masyarakat. Baik, setelah ada penjelasan dari pengantar ekonomi Islam tadi, rancang bangun ekonomi Islam, karakteristik, prinsip, dan relevansinya untuk dalam kegiatan sehari-hari muamalah, kita selanjutnya beranjak kepada prinsip-prinsip bisnis dalam Islam, yakni mengikuti jejak Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisnis dalam Islam bukan hanya tentang mencari sebuah keuntungan, tetapi juga tentang berkah dan kemanfaatannya. Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang terbaik dan adalah teladan yang terbaik dalam cara berbisnisnya. Tadi sudah kami sampaikan sifat berbisnis Rasul, antara lain kejujuran, siddiq atau amanah, menjual barang dengan jujur, tidak menipu, timbangan, dan memenuhi janji saja. Yang di sini dimaksud dalam contoh ringannya adalah ketika seseorang berjualan. Saya akan contohkan berjualan ikan di pasar. Kadang-kadang yang kita dapatkan adalah penjual itu mengatakan, oh ikan saya ini yang saya jual, kalau di Palu sendiri tuh ikan, kadang-kadang ikan katombo dijual 20.000 satu tempat begitu. Satu tempat tuh sekitar 9 ekor lah kurang lebih. Kadang-kadang penjual itu akan mengatakan, oh ikan ini ikan baru pak, ikan ini ikan baru bu, baru datang tadi pagi misalnya dari nelayan. Jadi mereka itu kadang di bagian atasnya, tumpukan atasnya itu ada ikan memang yang masih segar matanya, tetapi secara tidak sadar di bawahnya itu masih terletak ikan yang sudah beberapa hari lalu. Jadi hal ini sebenarnya yang disebut dengan nilai kejujuran dan harus ada transparansi di dalamnya. Ini adalah contoh simpel dalam sebuah muamalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian harus adil, artinya memberi upah itu harus sesuai dengan tupoksi pekerjaannya. Artinya jangan sampai kita juga memberikan upah kepada pekerja itu
pertama melebihi dari jam kerjanya, yang kedua tidak menghargai hasil kerja mereka. Hal ini juga dilarang dalam prinsip bisnis Islam atau secara keseluruhan dalam ekonomi Islam. Dan yang terakhir itu adalah larangan riba, gharar, dan maisir. Baik, selanjutnya etika bisnis Islam dalam praktek modern. Dalam sektor perbankan syariah, harusnya perbankan syariah menawarkan produk pembiayaan tanpa bunga seperti murabahah, jual beli, mudharabah bagi hasil, dan musyarakah kerjasama. Dan ini perbankan syariah di Indonesia sedang giat-giatnya untuk melakukan hal ini dengan berbagai akad-akad di dalamnya. Mereka berusaha untuk lebih transparan dan lebih terbuka. Artinya dengan adanya sektor perbankan syariah bisa membantu seluruh sektor di lapisan masyarakat, terutama pada UMKM, bisnis, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya ada investasi syariah. Investasi syariah ini terdapat pada saham dan obligasi yang tentunya memenuhi karakter atau prinsip syariah. Kriteria syariah menghindari sektor haram dan riba. Bagi adik-adik sekalian, harus lebih jeli dalam melihat perkembangan zaman sekarang. Artinya kalau tidak ada landasan hukumnya, kemudian cuman karena ketakutan atau karena FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan akan tren itu, biasanya tanpa melihat sumber payung hukum dan berlandaskan Islam atau tidak, ya kalian ikut-ikutan saja. Hal ini yang sebenarnya tidak boleh dalam Islam. Seperti halnya kripto dan lain-lain lah. Mereka itu belum atau bisa dikatakan tidak di bawah payung hukum OJK, apalagi tidak berlandaskan Islam. Hal ini yang harus dihindari oleh adik-adik sekalian, dan harus berpikir fakir qabla an ta'zimah. Artinya berpikir dulu sebelum terjadi, sebelum bertindak, sebelum terjadi hal-hal sesuatu yang lebih besar di sana. Baik, selanjutnya ada asuransi syariah atau bisa disebut takaful. Di sini prinsipnya itu tadi, tolong menolong, berkontribusi bersama, bukan transfer risiko dan bunga. Selanjutnya ada e-commerce syariah, platform jual beli online yang memastikan semua transaksinya harus transparan, semua tidak berbasis kepada yang ketidakjelasan tadi, gharar dan maisir. Misalnya jual baju tapi bahannya harus terbuka. Nah, selalu saya sampaikan kalau misalnya bahannya itu grade A, harus dibilang grade A. Jadi hal ini yang harusnya diperhatikan bagi adik-adik semuanya. Baik, kita lanjutkan studi kasus atau perkembangan ekonomi syariah global. Ini kalian bisa baca sendiri nanti. Malaysia di sini adalah pelopor dalam keuangan Islam, memiliki kerangka regulasi yang kuat dalam inovasi produk syariahnya. Kemudian ada juga Uni Emirat Arab. Ini sebagai studi kasus perkembangan ekonomi syariah global. Ada pusat keuangan Islam global di dalamnya, menarik investasi dan memiliki transaksi syariah internasional. Yang terakhir, Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah yang didukung oleh kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat itu sendiri akan kemaslahatan umat dan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Baik, terakhir kesimpulan dan arah masa depan. Ekonomi Islam ini menawarkan model yang sangat komprehensif untuk membangun ekonomi yang adil, kemudian berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia. Prinsip-prinsipnya tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi semua yang mencari sistem ekonomi yang lebih etis dan berkeadilan. Sebelum statement penutup, mari kita terus mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan bermuamalah kita, untuk menciptakan dunia menjadi lebih baik dan
lebih adil. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan pertanyaan, dan jika ada diskusi, silakan kita akan mengadakan diskusi tanya jawab selesai dari materi Bapak ini yang Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kita akan lanjutkan pertemuan kita ini di pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.